بسم الله الرحمن الرحيم. عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Ta'ala yang telah menurunkan kitabnya, di mana Allah Ta'ala dalam Al-Quran menjelaskan yang terpenting yang kita ketahui. Hari ini kita masuk pada ayat 46 dari surat Al-Baqarah, di mana ayat ini merupakan kelanjutan dari ayat 45 yang berbunyi wasta'inu bis-sabri was-salah wa innaha lakabirah ila khashiin. Dan mintalah tolong kepada Allah Ta'ala di dalam menghadapi kehidupan dunia ini dengan bersabar dan dengan mendirikan sholat. Siapa mereka itu? Nah, itu ya. Yaitu orang yang khusyuk dalam sholatnya. Siapa mereka itu? Ayat 46, alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Yaitu orang-orang yang yakin bahwa mereka akan bertemu Allah Subhanahu wa taala dan mereka akan kembali kepadanya. Ya. Ada sebuah ayat dari surat Al-Mu'minun, yaitu ayat 57 sampai 60. Saya baca, a'udzu minasyaitonir rajim, innal ladzina hum min khasyati rabbihim musyfiqun. Yaitu orang-orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Walladzina hum biayati rabbihim yu'minun. Dan mereka orang-orang yang beriman kepada ayat-ayat Allah Ta'ala. Ayat walladzina hum bi rabbihim la yusyrikun. Dan mereka yang tidak mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terpenting ayat 60, walladzina yu'tuna ma atau wa qulubuhum wajilatun annahum ila rabbihim raji'un. Dan orang-orang yang sudah melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Subhanahu wa taala, tetapi hati mereka itu masih takut, gitu ya. Kalau saat mereka bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, mereka sudah berbuat baik dan mereka masih takut nanti bagaimana nasib mereka saat bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Tirmidzi meriwayatkan dari Aisyah yang berkata, saya bertanya kepada Rasulullah SAW mengenai ayat ini, apa maksudnya? Dengan apa yang dimaksud itu adalah seorang orang yang minum khamar atau mencuri, ya. Rasulullah SAW bersabda, la ya bintas Siddiq, bukan begitu ya bintas Siddiq, walakinnahumul ladzina, mereka itu orang-orang yang yasumuna wa yusalluna wa yatasaddaqun. Mereka itu orang salat, puasa, sedekah. Wahum yakhafuna alla yuqbala minhum. Mereka takut, khawatir kalau sekiranya seluruh perbuatan mereka itu tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka sudah berbuat baik, tapi mereka takut kalau tidak diterima nanti bagaimana. Hasilnya apa? Ulaika yusari'una fil khairat. Mereka bersegera dalam berbuat baik karena mereka merasa, menganggap, mengkhawatirkan bahwa perbuatan mereka itu nanti kurang. Mereka khawatir, takut bagaimana nanti perbuatan mereka itu yang di dunia mereka banggakan ternyata
Di depan Allah Ta'ala tidak begitu. Jadi mereka memperbanyak beramal soleh supaya amal mereka itu gitu ya, diterima Subhanahu wa Ta'ala. Hasan al-Basri berkata, kami pernah hidup bersama orang-orang yang lebih takut kalau sekiranya amal soleh mereka itu ditolak daripada ketakutan kalian kalau kalian diazab karena dosa. Orang dulu itu lebih takut amal solehnya ditolak daripada ketakutan kalian sekarang kalau diazab karena dosa. Kalian sekarang berbangga takut kalau diazab karena dosa baik. Ada lagi yang lebih hebat, zaman kami dulu takut kalau amal solehnya tidak diterima. Bayangkan, bukan takut karena dosa, tidak, berbuat baik, beramal soleh takut. Bukan karena berbuat maksiat, tidak, berbuat baik takut. Bukan berbuat maksiat, tidak, berbuat baik takut. Bisa ditanya, tidak bisa ditanya. Sebabnya apa? Tidak tahu, takut. Orang takut itu tidak bisa ditanya. Itu suasana hati. Itu suasana hati. Itu merupakan indikator kualitas iman seseorang. Semakin kuat iman seseorang, semakin kenal dia dengan Allah Ta'ala, semakin takut. Kenapa takutlah? Kok kita malaikat itu gitu ya, malaikat itu takut pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Malaikat itu takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala gitu ya. Wa yusabbihu ar-ra'du bihamdihi wal malaikah min khifatihi. Ar-ra'd yang kita takuti, takut pada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan bertasbih. Ar-ra'd petir yang kita takuti itu sebenarnya dalam keadaan mensucikan nama Allah Ta'ala, dalam keadaan takut dia dengan mensucikan nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia bersama malaikat takut pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Satu dari 7 golongan yang nanti di hari kiamat yang dilindungi oleh Subhanahu wa Ta'ala, dinaungi oleh Subhanahu wa Ta'ala, hari tidak ada naungan kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa? Orang yang ingat dosa-dosanya lalu dia meneteskan air mata. Yang dia ingat dosa-dosanya, bagaimana? Ada lagi orang yang lebih hebat lagi, orang yang dia khawatir tidak diterima amal solehnya. Bagaimana kalau dua ketakutan ini digabung? Takut amal soleh tidak diterima, takut dosa diadab, takut terhadap amal soleh, bagaimana kalau tidak diterima, dan takut terhadap dosanya. Apa sih manfaatnya rasa takut ini? Semakin seseorang itu takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia semakin mengharap pada Allah Ta'ala. Semakin seseorang itu takut pada Allah Ta'ala, dia semakin mengharap pada Allah Ta'ala. Yaitu tujuannya. Tujuannya dia diciptakan yaitu ya, inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling mulia di antara kalian yang paling bertakwa, yang paling takut kepada Allah Ta'ala. Mengapa? Semakin dia takut kepada Allah Ta'ala, semakin dia mengharap pada Allah Ta'ala. Lah itu tujuannya. Kalau orang tidak mengharap pada Allah Ta'ala, salah. Meskipun dia diberi segala macam nikmat, jangan sampai kenikmatan itu menghalanginya dari mengharap pada Allah Ta'ala. Tidak apa-apa. Orang diberi anak banyak, harta banyak, semuanya banyak, tidak masalah, itu dari Allah Ta'ala. Tapi jangan sampai itu semua menghalangi seseorang tidak mengharap kepada Allah Ta'ala. Itu suatu kehinaan. Tertipu kita tertipu dengan nikmat Allah Ta'ala. Ya ayyuhalladzina amanu la yaghurrannakumul hayatud dunya wala yaghurrannakum billahil ghurur. Wahai orang beriman, jangan kalian itu tertipu oleh dunia dan jangan pula tertipu oleh Allah Ta'ala. Jangan tertipu oleh dunia, jangan tertipu oleh Allah Ta'ala. Jangan tertipu dengan kenikmatan dunia yang kita terima, dan jangan pula tertipu oleh sifat Rahman Rahimnya Allah Ta'ala. Lupa kita bahwa Allah Ta'ala itu juga punya sifat adil loh ya. Gitu ya. Jadi seorang yang diberi rasa takut Subhanahu wa Ta'ala, dia lebih mengutamakan mengharap rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gitu ya. Apa sih rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala? Rahmat Allah Ta'ala itu adalah kita dikondisikan, diletakkan di sebuah tempat yang kita tidak akan dimurkainya. Kita selalu diletakkan, ditempatkan oleh Subhanahu wa Ta'ala di tempat yang kita tidak dimurkainya. Gitu. Ini harus kita pahami. Jangan sampai kita selain dibiarkan beramal soleh,
Mungkin pada saat tertentu kita berbuat dosa, dibiarkan Allah Ta'ala. Nah, itu berbahaya, dan kita dihisab oleh Allah Ta'ala. Allah Ta'ala punya otoritas untuk begitu. Jangan sampai kita oleh Allah Ta'ala dibiarkan melakukan perbuatan dosa dan nanti akan dihisab oleh Allah Ta'ala. Orang dirahmati itu adalah orang yang dijaga dari murkanya. Dengan cara bagaimana? Dicegah dari maksiat. Kalau berdosa diilhami memohon ampun. Nah, ini namanya orang yang dirahmati oleh Subhanahu wa Ta'ala. Dia diberi Allah Ta'ala keinginan untuk mencari ridhonya Allah Ta'ala. Caranya dia yusari'una. Nah, gitu ya, berlomba-lomba, berbanyak-banyakan di dalam berbuat baik agar dia diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa yang sudah saya jelaskan di atas pada ayat 45 sebelumnya, ada yaitu bersyukur dan mengharapkan syukur atas nikmat Allah Ta'ala, mengharapkan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dua hal yang sudah saya jelaskan pada pertemuan sebelumnya. Dua hal ini Allah Ta'ala terapkan pada Bani Israel pada ayat 47. Mari kita baca. Ya Bani Israel, uzkuru ni'mati allati an'amtu 'alaikum wa anni faddaltukum 'alal 'alamin. Wahai Bani Israel, kalian ingat nikmat yang sudah saya berikan kepada kalian. Dan tidak itu saja, wa anni faddaltukum 'alal 'alamin. Kami lebihkan loh ya kalian dari umat yang lainnya. Artinya nikmat yang saya berikan kepada kalian itu tidak saya berikan kepada yang lainnya. Mungkin di dunia ini saya kasih nikmat mereka, tapi tidak seperti yang kalian terima. Saya memberi nikmat pada yang lainnya di dunia ini. Di dunia ini juga ada manusia selain kalian. Pada waktu Fir'aun berkuasa di dunia, ya tentu di tempat lain ada manusia dikasih rezeki Allah Ta'ala. Tapi kalian, nikmat yang kalian terima istimewa, tidak sekedar apa yang dimakan, gitu ya. Banyak yang kalian terima. Ya. Sebenarnya ayat 47 ini mengulangi firman Allah Ta'ala yang diucapkannya pada ayat 40. Apa isinya? Ya Bani Israel, uzkuru ni'mati allati an'amtu. Sama, tapi ada bedanya. Pada ayat 40, di situ Allah Ta'ala katakan wa aufu bi ahdi ufi bi ahdikum, yaitu perintah untuk mentaati perjanjiannya dengan Allah Ta'ala dan larangan dari melakukan perbuatan yang pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa aufu bi ahdi ufi bi ahdikum wa yafarhabun, dan selanjutnya ada perintah untuk mentaati perjanjiannya dan larangan dari melakukan perbuatan yang bukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik. Kalau ayat 47 ya, Allah Ta'ala ikuti firman-Nya dengan perintah untuk mengingat nikmat yang sudah mereka rasakan. Kapan mereka merasakan nikmat itu? Karena mereka tidak merasakan sebenarnya, betul. Tetapi orang tua mereka merasakan nikmat itu. Mereka itu bisa berada di Madinah karena orang tua mereka bisa lepas dari Fir'aun. Mereka sekarang bisa berada di Madinah karena orang tua mereka lepas dari Fir'aun. Saat mereka lepas dari adabnya Fir'aun, itu nikmat yang sangat besar. Lalu mereka dapatkan dalam Taurat mereka bahwa nanti Nabi yang terakhir, Rasul yang terakhir akan muncul di daerah yang begini. Itu dijelaskan dalam Taurat mereka. Lalu mereka berhenti di Madinah. Orang tua mereka sudah meninggal karena lama jaraknya, sudah meninggal. Tapi anak-anak mereka sudah tahu bahwa nanti akan ada Nabi, Rasul yang terakhir. Ada Nabi, ada Rasul yang terakhir yang akan membawa, akan membela mereka. Baik. Allah Ta'ala ingatkan bahwa kalian bisa berada di Madinah karena orang tua kalian dibebaskan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, nanti pada ayat 48 Allah Ta'ala ikutin dengan perintah untuk takut terhadap hari kiamat, di mana nasib seseorang diputuskan ke surga atau ke neraka. Dan ini juga berlaku bagi orang yang sudah beramal soleh. Ayat ini, nasihat ini juga tidak hanya untuk orang kafir, untuk orang yang beramal soleh juga diingatkan hati-hati. Hari itu hari yang Allah Ta'ala putuskan nasib setiap orang ke surga atau neraka. Mengapa ya Allah Ta'ala berbicara semacam ini? Yaitu Allah Ta'ala mengingatkan akan nikmat-nikmat. Karena bersyukur
atas segala nikmat. Dan yang kedua, harapan akan keselamatan dunia akhirat. Ini dua hal yang tidak bisa dilupakan. Ya sudah, ini dua hal yang penting. Pertama, syukur atas kenikmatan yang sudah didapat, dan yang kedua, harapan akan keselamatan dunia dan akhirat. Itu esensi dari semua perbuatan yang kita kerjakan. Kalau perbuatan yang kita kerjakan itu tidak ada rasa syukur atas nikmat yang sudah kita terima, dan tidak ada harapan terhadap nikmat yang selanjutnya, semua perbuatan yang kita kerjakan tidak ada gunanya. Mengapa kita berbuat baik? Itu apa? Nah, perlu dipertanyakan, gitu ya, perlu dipertanyakan. Tapi kalau esensinya, isinya kita ditanya, Anda kenapa kok sholat? Loh, saya ini sholat karena saya merasa syukur atas nikmat yang sudah saya terima. Lihat saya sekarang sehat, saya bisa berjalan, mendengar, melihat, semuanya saya kerja, alhamdulillah. Lalu kemudian saya harapkan nikmat saya ini berlanjut, gitu ya, berlanjut sampai akhirat nanti. Kalau hal semacam ini tidak ada isi, tidak berada dalam hati seseorang waktu dia beribadah, tidak menghasilkan rasa apapun, baik rasa takut maupun ketenangan. Baik, mari kita baca ayat 48. Wattaqu yawman la tajzi nafsun an nafsin syai'an. Takutlah pada hari di mana jiwa tidak bisa membela orang lain. Pertama. Kedua, wala yuqbalu minha syafa'ah. Tidak ada syafaat, tidak diterima syafaat kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, wala yu'khadhu minha adlun. Tidak ada tebusan. Dan yang keempat, wala hum yunsarun. Tidak ada pertolongan. Kecualinya tidak Allah taala sebutkan. Kecualinya tidak Allah taala sebutkan. Tentunya kecualinya itu apabila beriman. Kalau orang itu beriman, orang beriman bisa menolong orang beriman dan sebagainya. Orang beriman ditolong oleh orang beriman. Kalau tidak beriman, semuanya tidak ada. Tidak bisa saling menolong, tidak ada syafaat, tidak ada tebusan, dan tidak ada pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Baik. Syafaat itu apa sih? Syafaat itu berasal dari kata syafa'ah, artinya genap. Syafa' itu genap. Witir ganjil. Witir ganjil, syafa' genap. Kalau syafa' artinya genap, witir artinya ganjil. Artinya penggenap dari seluruh atas segala kekurangan dalam perbuatan kita. Syafaat itu artinya penggenap dari seluruh perbuatan, dari segala kekurangan dalam perbuatan kita. Adapun adil, sesuatu yang seimbang, artinya kekurangan dalam timbangan amal mereka bisa dibayar dengan uang. Ada uangnya? Tidak ada. Dan yang terakhir, pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Semuanya itu dinafikan oleh Subhanahu wa taala bagi siapa yang tidak beriman. Pada surat Al-Imran ayat 91, Allah Ta'ala firman, innal ladzina kafaru wa matu wa hum kuffar. Orang kafir dan dia mati dalam keadaan kafir, fala yuqbala min ahadin bil udaban wala iftadabi. Tidak diterima emas sebesar bumi, tidak diterima emas sebesar bumi untuk masuk surga. Ulaika lahum azabun alim wa lahum nasirin. Buat mereka azab yang pedih. Supaya kita tahu, supaya kita ngerti, supaya kita faham bahwa ridhonya Allah Ta'ala itu tidak bisa digapai dengan emas, tidak bisa. Misalnya di sini, misalnya sekarang ini, misalnya ada sekotak emas kecil-kecil 1 gram. Siapa yang dengarkan pengajian dapat emas 1 gram, saya jamin ustadznya tidak bisa masuk. Tidak ada imamnya, tidak ada ustadznya. Emas 1 gram, ya 1 gram 1 juta sekarang, 1 juta, gitu ya. 1 juta, pihak keamanan datang, gitu ya, mencari pengurusnya yang mana ini. Gitu ya. Anda bagikan emas kerusuhan loh ya. Nah, emas 1 gram kecil, gitu ya, emas 1 gram. Tapi yang datang, gitu ya, rame sudah. Saya bayangkan bagaimana kekacauan yang terjadi lah, gitu ya. Kekacauan emas 1 gram. Nah, orang yang datang di pengajian seperti ini ada rahmah, ada sakinah, gitu ya. Ada rahmah, ada sakinah, ada malaikat datang. Ada rahmat,
ada ketenangan, ada malaikat yang datang. Nah, tapi tidak disadari. Karena tidak disadari, tidak datang mereka. Padahal ridha Allah Ta'ala tidak bisa kita beli dengan emas. Makanya kata Nabi SAW, 2 rakaat sebelum sholat subuh lebih baik dari dunia seisinya. Mengapa? Hadis lain menjelaskan, waktu beliau sampai pada sebuah kuburan yang baru ditanam, masih basah, beliau berkata, orang yang di dalam kubur ini, kalau dia dikasih kesempatan untuk keluar dari kuburnya, gitu ya, buat yang di dalam kubur ini 2 rakaat yang kalian anggap remeh lebih baik dari dunia yang kalian cari. Untuk yang dalam kubur ini, sekarang dia sadar bahwa 2 rakaat yang kalian anggap remeh, tahiyatul masjid, qobliyah, ba'diyah, 2 rakaat saja, bukan semuanya, 2 rakaat saja, itu lebih bernilai bagi dia dari dunia yang mau kita cari. Mengapa? Karena dia baru tahu nilainya 2 rakaat waktu dia masuk ke alam kubur. Sekarang tidak tahu dia, tidak tahu. Waktu masuk alam kubur dia, oh iya ya, ternyata sholat 2 rakaat itu besar nilainya. Ternyata berzikir besar nilainya. Ternyata hadir di pengajian besar nilainya. Saya tidak tahu. Tahunya waktu masuk ke alam kubur lah. Baik. Karenanya Allah Ta'ala di sini ingatkan dengan ayat yang saya baca tadi, gitu ya. Hendaknya orang itu tahu bahwa surga itu tidak bisa dibayar, gitu ya, kecuali dengan ucapan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Syafaat dan pertolongan dari Allah Ta'ala bukan untuk semua orang, hanya untuk orang yang beriman, tetapi mungkin dia membawa dosa-dosa besar. Sudah beriman, dosanya banyak. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Tirmidzi dan Abu Dawud dari Anas, syafaati li ahli kabair min ummati. Syafaat saya itu untuk para pelaku dosa-dosa besar dari umat saya. Imam Bukhari dan Muslim meriwayatkan dari Anas bin Malik bahwa Rasulullah SAW bersabda, kullu nabiyyin sa'ala su'al. Nah, gitu ya. Setiap nabi sudah menggunakan doanya tadi. Sa'ala su'al, dia sudah pernah berdoa. Hadis lain, au qala li kulli nabiyyin da'wah qad da'aha li ummatihi. Semua nabi sudah menggunakan doanya yang dia pakai untuk umatnya. Wa inni qad ikhtaba'tu du'ai da'wati. Saya masih menyimpan doa saya. Masih menyimpan, belum saya pakai doa itu. Untuk apa? Syafa'atan li ummati yaumal qiyamah, sebagai syafaat nanti untuk umat saya di hari kiamat nanti. Tirmidzi meriwayatkan dari Auf bin Malik bahwa Rasulullah SAW bersabda, atani atin min indi rabbi, datang malaikat menemui saya, fa khayyarani baina ayyudkhilani sa ummati al-jannah wa baina asy-syafa'ah. Saya dikasih pilihan oleh malaikat tadi dari Allah Ta'ala, dia, kamu mau memasukkan separuh umatmu ke surga atau syafaat? Nah, kamu kepingin apa? Kepingin separuh umatmu di surga atau syafaat? Fakhtartu asy-syafa'ah. Saya milih syafaat. Nah, fahyana ilah man mata la yusyrik billahi syai'an. Nanti itu akan didapatkan oleh siapa yang mati dalam keadaan tidak mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala. Muslim punya lafaz yang agak berbeda. Ana awwalun nas yashfa' fil jannah. Saya orang yang pertama kali memberikan syafaat di surga nanti. Wa ana aktsarul anbiya taba'an yaumil qiyamah. Saya orang yang nabi yang paling banyak pengikutnya di hari kiamat, berapa miliar. Wa ana awwalu man yaqra' babal jannah, dan saya yang pertama kali mengetuk pintu surga. Inilah keistimewaan dari Rasulullah SAW. Waktu beliau mengetuk surga, ditanya, gitu ya, siapa ini? Beliau menjawab Muhammad. Oh iya, kata malaikat tadi, saya diperintahkan untuk tidak buka pintu kecuali yang atas nama Muhammad tadi. Begitu. Ini istimewanya beliau. Yang Bukhari meriwayatkan dari Abdullah bin Umar bahwa Rasulullah SAW sabda, Inna nas yasiruna jusa kullu ummatin tatba' nabiyan. Manusia itu, itu ya, nanti akan duduk pada lututnya. Semua umat mengikuti nabinya sendiri-sendiri. Ya kulna ya fulan isfa' ya fulan isfa' hatta tantahi syafa'ah ila nabi sallallahu alaihi wasallam. Sampai
syafaat itu nanti sampai kepada Nabi SAW. Nah, semua umat minta nabinya mengutarakan syafaatnya kepada Allah Ta'ala. Nah, semua tidak ada yang bisa. Nah, nanti akhirnya apa? Nanti akan sampai kepada Nabi SAW. Memang beliaulah satu-satunya orang yang diberi Allah Ta'ala otoritas untuk mengajukan syafaat. Fadzalika yauma yab'atsullahu al-maqam al-mahmud. Itulah hari di mana Allah Ta'ala membangkitkan dia, yaitu beliau Nabi SAW pada tempat yang dijanjikan, maqam mahmud, tempat yang terpuji. Yang Tirmidzi meriwayatkan dari Abdullah bin Abdul Jad'a bahwa Rasulullah sabda, yadkhulul jannah bi syafa'atir rajulin min ummati aksar min Bani Tamim. Nanti ada seorang dari umat saya bisa memasukkan manusia-manusia muslim ke dalam surga dengan jumlah yang lebih banyak dari Bani Tamim. Bani Tamim itu banyak sekali. Nah, mereka orang semacam ini bisa karena begitu banyaknya amal soleh yang dia miliki, bisa ditukarkan kepada Allah Ta'ala, ditukarkan poin untuk mengeluarkan orang-orang yang dia kenal dari neraka ke surga sebanyak Bani Tamim, bayangkan, atau lebih banyak dari Bani Tamim. Nah, kami berkata, siwa ya Rasul, selain engkau ya Rasul, siwa selain saya, nanti saya sendiri. Ini orang ini meskipun bukan nabi, dia bisa mengeluarkan manusia sekian banyak. Mengapa? Karena amal solehnya juga banyak. Nanti ada orang yang bisa mengeluarkan satu orang dari neraka, dua orang dari neraka. Adapun orang yang mati syahid bisa mengeluarkan 70 orang anggota keluarganya dari api neraka. Orang yang mati syahid bisa mengeluarkan 70 orang anggota keluarganya dari api neraka. Ini istimewanya orang yang mati syahid. Ada sebuah hadis yang begitu panjang, ya saya baca pelan-pelan gitu ya, karena memang hadis ini merupakan acuan dari hadis mengenai syafaat. Sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari, Muslim dan Nasa'i dari Abu Sa'id Al-Khudri bahwa ada sejumlah orang bertanya kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, apakah kita bisa melihat Tuhan kita dari kelihatan nanti? Rasulullah SAW menjawab, "Naam, bisa." Fa tudaruna fi ru'yati syams bi-dhuhri sahun laisa ma'a sihab. Kamu bisa, kalian bisa enggak melihat matahari pada waktu tidak ada awan gitu ya? Oh ya, tentu bisa. Wa hal tudaruna fi ru'yatil qamar lailatul badr gitu ya, sahu laisa fiha sahab. Kamu bisa melihat gitu ya, ru'yatul qamar lailatul badr, bulan purnama bisa tidak waktu tidak ada awan. Oh ya, tentu bisa. Nah, fama tudaruna fi ru'yatillahi ta'ala yaumil qiyamah. Nah, kalian tidak akan tercegah dari melihat Allah Ta'ala di hari kiamat. Nah, gitu ya, illa kama tudaruna fi ru'yati ahadihim. Nah, gitu ya, kecuali sebagaimana gitu ya, kalian melihat gitu ya, matahari dan bulan, artinya bisa jelas dilihat dengan terang. Idza kana gitu ya, yaumul qiyamah adzana muadzin, ada suara di hari kiamat nanti, litattabi' kulla ummatin ma kanat tu'bad, hendaknya setiap ma kanat ta'bud, hendaknya setiap umat mengikuti apa yang mereka sembah. Fala yabqu ahadun kana ya'budu ghairallah min al-asnam wal ansab illa yatasaqatuna finnar. Setiap orang yang menyembah selain Allah Ta'ala, baik itu berupa berhala dan sebagainya, yatasaqatun finnar, berjatuhan ke neraka. Hatta idza lam yabqa illa man kana ya'budullah min birrin wa fajir. Nah, wa ghabari ahli kitab. Nah, kecuali ada orang-orang yang nyembah Allah Ta'ala, baik itu orang baik, pelaku kemaksiatan, ditambah lagi ahlul kitab, Nasara dan Yahud. Fayud'a al-Yahud fayuqul lahum ma kuntum ta'budun. Orang Yahudi dipanggil, ditanya, kalian nyembah apa? Qalu na'budu Uzair ibn Allah. Ya, kami nyembah Uzair ibn Allah. Allah dikatakan kadzabtum, kalian berbohong. Mattakhadha min sahibah wala walad. Ya, Allah Ta'ala tidak punya istri, tidak punya anak. Kok bisa ada Uzair, dari mana? Dasarnya apa? Kalian kepingin apa?
gitu ya. Atishna ya Rabbana fasqina. Kami haus ya Allah, berikan kami minum. Gitu ya. Baik. Lalu ditunjukkan kepada mereka, fayusyar ilaihim alla tariduna. Baik, kamu tidak mau lewat jalan ini. Mereka digiring, fayuhsyaruna ilan nar ka'annaha sirabun yahtim ba'duha ba'dun. Mereka digiring ke neraka gitu ya, dalam keadaan bertumpuk-tumpuk begini. Fayatasaqatuna finnar, masuk neraka berjatuhan. Kemudian dipanggil orang Nasara, ditanya kalian menyembah apa dulu? Kami menyembah Al-Masih ibn Allah. Kadzabtum, bohong kalian. Allah Ta'ala tidak pernah punya istri, tidak pernah punya anak. Sekarang kalian kepingin apa? Kami haus ya Allah, berilah kami minum. Kamu tidak mau lewat jalan ini. Lalu mereka melewati jalan itu ya, diantarkan ke neraka mereka, dan mereka berjatuhan ke dalamnya. Hatta idza lam yabqa illa man kana ya'budullah min birrin wa fajir. Tinggal kalau orang beriman, ya ada yang baik, ada yang pelaku maksiat. Lalu atahumullah fi adna surah min allati ra'uha fiha. Allah Ta'ala datang gitu ya, dengan bentuknya ya gitu ya. Fama tanzurun. Gitu ya. Lalu apa yang kalian tunggu? Gitu ya. Ada suara yang ketemu yang mereka dengar. Fi adna surah gitu ya. Artinya dalam bentuk yang paling mudah untuk mereka lihat. Tattabi'u kullu ummatin ma kanat ta'bud. Semua umat sudah ikuti apa yang mereka sembah. Kamu nunggu apa sekarang? Apa jawab orang muslim? Ya Rabbana faraqna nas fid dunya. Gitu ya. Afqara ma kunna ilaihim lam nusahibuhum. Kami ini di dunia ya Allah memisahkan diri kami gitu ya, dari manusia. Kami tidak ketemu dengan mereka. Kami tidak berkumpul bersama orang kafir hanya karena untuk menyembahmu ya Allah. Allah mengatakan, wa ana rabbukum, sayalah Tuhanmu. Fayaqul na'udzubillahi minka. Gitu ya. Orang muslim tidak tahu kalau itu Allah Ta'ala. Jadi mereka berkata, na'udzubillahi minka, la nusyriku billahi syai'a. Kami tidak masukkan Allah Subhanahu wa taala. Orang beriman tidak tahu kalau itu Allah Subhanahu wa taala. Baik. Fahal bainakum wa bainau ayah fata'rifuna. Allah Taala tanya kepada orang beriman, kalian itu apa punya suatu tanda yang bisa kalian ketahui kalau itu Allah Taala? Begitu telatennya Allah Taala. Oh ya, na'am, kami tahu. Fayukshahu an saqin. Lalu Allah Taala membuka kakinya. Falyabqa man kana yasjudu lillah min tilqa'i nafsi illa adzina Allah lahu bisujud. Semua orang yang memang dia itu bersujud karena Allah Subhanahu wa taala, min tilqa'i nafsi, bersujud karena Allah Subhanahu wa taala, illa adzina Allah lahu bisujud, diizinkan bersujud Allah taala. Artinya orang yang dulunya ikhlas bersujud bisa bersujud. Kalau yang pura-pura bagaimana? Wala yabqa man kana yasjudullah ittiqa'a wa riya. Yang tersisa gitu ya, hanya orang-orang yang dulu sujud karena riya, karena takut pada manusia. Illa ja'allahu dhahrahu tabaqah wahidan. Punggungnya tidak bisa bergerak. Tidak bisa bergerak. Sehingga mau sujud tidak bisa dia. Gitu ya. Kullama arada yasjud kharra ala qafahu. Mau sujud balik lagi, mau sujud balik lagi. Nah, summa yarfa'una ru'usahum wa qad tahawala fi suratihi allati ra'awha fi amali marrah. Kemudian Allah Subhanahu, mereka semua mengangkat gitu ya, kepala mereka gitu ya, dan Allah Subhanahu wa taala mengubah gitu ya, bentuknya kembali seperti yang tadi. Nah, kalau yang membuka kakinya bentuk aslinya bukan wajah, kakinya. Wajah nanti di surga. Ini belum masuk surga. Jadi kakinya saja tapi dalam bentuk aslinya. Kemudian Allah Ta'ala mengembalikan lagi bentuk dalam bentuk yang bisa dilihat seperti sebelumnya. Baik. Allah berkata, ana rabbukum. Nah, saya Tuhan kalian. Orang beriman berkata, anta rabbuna, ya memang kamu Tuhan kami. Summa yudrabu al-jisr ala jahannam. Nah, sekarang diletakkan jembatan di atasnya neraka. Gitu ya. Wa tahullu asy-syafa'ah. Nah, gitu ya. Wa yaqulu. Nah, gitu ya. Dan saat itu berlaku syafaat. Wa yaqulun Allahumma sallim, Allahumma sallim. Nah, gitu ya. Para nabi berkata, ya Allah selamatkan. Nah, gitu ya. Kila ya Rasulullah, wa ma jisr. Apa sih jembatan itu? Dahdun mazillatun, sebuah jembatan yang mazillah, membuat orang terpreset.
fiha khatatif wa kalalib wa haska, gitu ya. Ada semacam pengait-pengait dari besi begini, duri-duri, gitu ya. Yuqalu sa'adan, gitu. Ada hal-hal yang bisa membuat orang ketarik. Fayamuruna al-mu'min katorfil ain, ada orang beriman, gitu ya. Fayamuruna al-mu'minun, orang-orang beriman ada yang melewati katorfil ain, seperti kedipan mata begini, cepat. Yang kedua kal barak nih, gitu ya, warih, gitu ya, seperti kilat, gitu ya, seperti kilat, cepat sekali. Ada pula yang katoir, seperti burung, bisa dilihat begini, cepat tapi tidak secepat kedipan mata, tidak secepat kilat. Wa ka'ajawid al-khail warrikab, ada pula yang seperti kuda yang cepat, yang terbaik. Fanajin, ada tiga orang yang selamat, yang ada 3 kategori. Fanajin musallam, yang pertama selamat dari adabnya, berjalan dia tadi itu yang bisa berjalan itu. Wa makhdush, ada yang selamat tapi dengan luka-luka, gitu ya. Wa makdus fi nari jahannam, yang ketiga kecemplung masuk neraka. Orang beriman yang pertama itu tadi Nabi katakan, ada yang seperti sekedipan mata, ada yang seperti kalbarak, seperti kilat, ada yang seperti kuda yang cepat dan sebagainya. Tapi yang ada lagi yang kedua, ya jalan dia tetapi sudah terluka dia. Dan yang ketiga masuk neraka. Baik. Hatta idza khalasa al-mu'min minan nar, gitu ya. Setelah orang mukmin sudah melewati neraka, fawalladhi nafsi biyadi, demi yang jiwa saya di tangannya. Waktu itu hari kiamat nanti, ma min ahadin minkum, kalian bi asyadda minna shiddatan lillah fi istifa'il haqqi minal mu'minin yaumil qiyamah li ikhwanihim alladzina finnar. Saat itu orang beriman memperjuangkan kebenaran lebih hebat daripada di dunia ini untuk saudaranya di neraka. Di dunia kita mungkin melihat ada orang, gitu ya, mau diusir dari rumahnya membela dirinya dia. Di dunia mungkin kita lihat ada orang diseret dari rumahnya, dia membela jangan diusir saya. Di dunia membela dirinya. Nanti di akhirat orang-orang yang selamat itu membela saudaranya yang di neraka agar dikeluarkan total dari neraka. Nah, bukan untuk dirinya, tidak, saudaranya di neraka. Gitu ya. Gitu ya. Ya Rabb, Rabbana kanu yasumuna ma'ana. Mereka terus puasa bersama kami. Wa yusalluna wa yahujjuna, salat bersama kami, haji bersama kami, di neraka. Keluarkan ya Allah. Ya baik, keluarkan. Mana yang kalian tahu keluarkan. Gitu ya. Ada yang, gitu ya, ada fatuhramus surum ala nar. Gitu ya, ada yang sempat selamat dari neraka. Fayakhrujuna, gitu ya, khalqan katsiran qad akhadatin nar fayukharrijuna. Gitu ya. Ya, mereka berhasil mengeluarkan sekian banyak orang dari neraka, tetapi qad akhadatin nar ila nisfi saqi. Ada yang, gitu ya, ada yang sampai api neraka itu sudah menyentuh di bawahnya lutut. Wa ila rukbatayhi, ada pula yang sudah kena lututnya. Summa yaquluna Rabbana ma baqiya fiha ahadun mimman amartana bihi. Gitu ya, ya Allah, sudah, gitu ya, tidak ada lagi. Allah masih berkata, irji'u, lihat lagi, kembali lagi kalian lihat. Faman wajadtum fi qalbi mithqala dinar min khairin fa akhrijuhu. Kalau ada orang yang punya kebaikan sebesar dinar, dikeluarkan sebanyak mungkin. Sudah ya Allah, sudah tidak ada lagi. Kamu kembali. Faman wajadtum fi qalbi mithqala nisfa dinar. Kamu kembali lihat, ada yang separuh dinar kebaikan, keluarkan. Nah, dikeluarkan banyak, masih banyak. Lalu kata mereka, ya Allah, sudah tidak ada lagi. Lalu kembali lagi. Mungkin ada orang yang faman wajadtum fi qalbihi, gitu ya, bukan kebaikan lagi, sudah bukan kebaikan lagi. Fi qalbihi mithqala dzarrah min khairin fa akhrijuhu. Keluarkan, meskipun ada orang yang sebesar dzarrah ada kebaikan dalam hatinya, dikeluarkan banyak. Nah, gitu ya. Lalu kata mereka, ya Allah, sudah tidak ada lagi. Baik, Allah berkata, fa syafa'atil malaikah, malaikat sudah ngasih syafaat. Wa syafa'an nabiyyun, para nabi sudah ngasih syafaat. Wa syafa'al mu'minun, orang beriman sudah ngasih syafaat. Wa lam yabqa illa arhamur rahimin.
Tidak ada yang tersisa kecuali yang paling merahmati, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Hadis lain mengatakan gitu ya, fayaqul al-jabbar baqiyat syafaati, kata Subhanahu wa taala. Yang tersisa hanya syafaat saya. Artinya syafaat yang Allah taala bisa mengeluarkan nantinya orang-orang beriman yang tidak bisa dikeluarkan oleh malaikat, oleh manusia, oleh para nabi. Fayaqbidu qabdah minan nar. Allah taala mengambil dari neraka tadi, gitu ya. Fayukhriju minha qauman lam ya'malu khairan. Allah taala mengeluarkan manusia-manusia yang tidak pernah berbuat baik atau kebaikannya sudah habis. Qad aduhum, sudah gosong. Fayulqihim Allahu fi naharin fi afwahil jannah. Allah taala masukkan mereka ke dalam sebuah sungai di depannya surga. Yuqalu lahu nahrul hayat, sungai kehidupan. Mereka dimasukkan, gitu ya, dan dikeluarkan dalam keadaan segar sekali. Baik. Lalu mereka keluar dalam keadaan kalulu, seperti permata. Gitu ya. Wa fi riqabihim fi rami al-khawatim, ada tanda di leher mereka. Ya'rifuna al-jannah. Orang di surga tahu ini dulu mantan penghuni neraka, ini ada tandanya. Haulai utaqa'ullahi alladziina adkhalahumul jannah bighairi amalin amiluhu. Ini orang-orang yang masuk surga tanpa perbuatan baik yang mereka kerjakan. Wala khairin qaddamu. Nah, Allah mengatakan silakan masuk surga. Fama ra'aituhum falahu walakum. Silakan masuk surga dan nikmati apa isinya. Apa kata mereka? Rabbana qad a'taytana ma lam tu'ti ahadun minal alamin. Rabbana a'taytana ma lam tu'ti ahadun minal alamin. Ya Allah, kamu memberikan kepada kami sesuatu yang tidak kamu berikan kepada orang lain. Masuk neraka, dikeluarkan dari neraka, dimasukkan sungai. Bagus bentuknya, bayangkan. Tidak perlu berbuat baik. Lalu silakan masuk surga dan kamu nikmati isinya. Menurut mereka itu yang terbaik. Allah Ta'ala mengatakan tidak. Lakum indi afdal min hadza. Nah, gitu ya. Saya masih punya lagi yang lebih baik dari itu semua. Apa ya Allah? Ridwan saya. Fala askhatu alaikum ba'dah abadan. Nah, keridhaan saya ini yang lebih penting. Saya tidak akan murka selamanya. Lah, lihat di sini. Ini harus kita pahami. Kita hidup mencari keridhaan Allah Ta'ala. Jangan sampai kita terpukau oleh ibadah kita, jangan berpegang kepada sesuatu selain Allah Subhanahu wa taala. Ini yang harus kita pahami. Tetapi yang harus kita pahami bahwa syafaat itu di neraka. Syafaat di neraka. Apa bisa orang itu masuk surga tanpa neraka? Bisa, insyaallah. Tadi kan dikatakan ada yang selamat tapi terluka, bisa. Ada pula yang masuk neraka. Nah, apa bisa masuk surga tanpa neraka? Bisa. Allah Ta'ala ajarkan, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ini doa yang Allah Ta'ala ajarkan. Ya Allah, berikan kebaikan di dunia, kebaikan di akhirat, dan masuk surga tanpa neraka. Nah, gitu ya. Lalu waktu di neraka, orang-orang beriman dihina oleh orang kafir. Kalian dulu di dunia sholat, apa manfaatnya iman kalian? Allah Ta'ala waktu mendengar itu, gitu ya, Allah Ta'ala keluarkan mereka dari neraka. Nah, itulah firman Allah Ta'ala, rubbama yawaddul ladzina kafaru law kanu muslimin. Orang kafir waktu melihat orang muslim yang di neraka dikeluarkan, mereka berharap kalau sekiranya dulu mereka adalah orang-orang muslim. Masih ada lagi yang perlu saya jelaskan. Tidak semua orang yang bisa ngasih syafaat. Pada surah Al-Anbiya 28, wala yashfa'una illa liman irtada wa hum min khasyatihi musyfiqun. Tidak semua orang bisa ngasih syafaat, dan mereka itu yang takut pada Subhanahu wa taala. Pada surat As-Saba, Allah Ta'ala firman, wala tanfa'u syafa'ah wala tanfa'u syafa'atu indah illa liman adzinalah. Tidak bisa syafaat kecuali yang diizinkan oleh Ta'ala. Syafaat itu diberikan, fasilitas diberikan kepada siapa untuk siapa. Kepada siapa untuk siapa. Ini kamu syafaat, kamu silakan milih siapapun. Nah, tapi orang-orangnya sudah qualified, sudah selamat dari api neraka. Nah, mereka ini sudah selamat dari api neraka. Orang Yahudi tidak. Orang Yahudi pada Al-Maidah 18
Mereka berkata, wa qalatil yahud wan nasara nahnu abna'ullah hibbahullah. Lihat, gitu ya. Kami dicintai oleh Allah Ta'ala, tidak masuk neraka, tidak perlu minta pertolongan dari api neraka, kepada Allah dari api neraka. Loh, salah itu. Allah Ta'ala tanya pada ayat yang sama, ayat 18, qul falima yu'adzibukum bidzunubikum. Lah, kok diazab kalian, kata Allah Ta'ala, kalau ahiba'ullah wa abna'uh, kata, kalau memang kalian itu kecintaan Allah Ta'ala, anak-anaknya Allah Ta'ala, kata mereka, kok diazab? Allah Ta'ala tanya, gitu ya, bal antum basyarun min khalaq, kalian sama dengan orang lain. Kalian itu kalau kalian masuk surga jangan hanya dengan mengatakan kami kecintaan, tidak. Gitu. Kami adalah orang, kecintaan itu dibuktikan, kecintaan Allah Ta'ala kepada kita dibuktikan seberapa besar, gitu ya, keinginan kita minta keridhaan Allah Ta'ala itu dibuktikan seberapa besar ibadah kita kepada Allah Ta'ala lah. Gitu. Kalau kita hanya berbekal saya, mana buktinya? Nah, gitu ya. Orang Yahudi juga begitu. Jadi kita jangan melakukan hal yang sama. Hendaknya kita berbekal kepada Allah Subhanahu wa taala dengan amal soleh. Nah, khusus di bulan Ramadan, katanya Nabi SAW, setiap malam di bulan Ramadan Allah Ta'ala mencoret nama-nama penghuni neraka, dicoret. Setiap malam 30 hari coret semuanya. Jadi kata Nabi SAW, sungguh rugi orang yang masuk bulan Ramadan dan tidak diampuni, gitu ya. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid, wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik wa akhiru da'wana alhamdulillahi. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.